Ya, tujuannya itu mas. Tujuannya adalah baik. Itu tok benar. Revolusi mental. Revolusi mental. Mas, akhir-akhir ini kan banyak teman-teman yang privat ke Pak Hari. Pertanyaannya, yang pertama begini. Tadi malam soalnya saya ditelepon sama salah satu manajer atau apanya Aspon Bojonegoro barangkali. Ketika privat itu satu ya mas ya. Ini namanya aja privat mas. Gitu Ya satu ya doncei kesalahan-kesalahannya sama masa lalu mulai dari kecil sampai saat ini supaya masa depannya berjalan. Gitu. Ya artinya kan sekali bayar privat mau konsultasi sampai sambil ngeri gitu loh bahasanya ya. Itu yang saya tegaskan karena tadi malam tanya beliaunya dan memastikan untuk segera daftar privat RK bersama Mas Yunus begitu. Mas, tadi waktu kita training di apa tuh namanya, training gelombang 3 tadi ya, pesertanya sangat antusias banget. Dan ada satu hal yang menarik ketika dengan explore soal modeling, ketahuan selingkuh dan lain sebagainya, itu yang benar-benar nyata mas? Ya nyata mas. Nyata ya? Ada nyata. Dibaca di tarot atau gimana? Hah? Itu terbaca di tarot atau Ya, ya sebenarnya aku udah tahu mas. Oh gitu ya. Ya, secara pandangan kan pasti punya. Udah tahu. Cuman kita kan juga tahu etika, enggak hukum kan gitu kan. Nah, masa ding mau dibilang, wah ini suaminya selingkuh ya nggak penak tuh mas. Kan gitu. Ini maaf. Tapi masa mau bojone? Tuh bojone akhirnya pas waktu sesi tarot kemarin malam. Ini PNS semuanya, laki-laki dan perempuan itu. Pas sesi tarot itu kartu masa lalu itu keluar perempuan 3 gitu loh. Aku ki bingung jelas nih mas, gaplek. Kok metu kartunya? Karena kartu saya kartu saya itu 99,99% akurat mas. Bahkan mau ditukar mobil, ada orang yang mau nuker mobil, saya nggak mau. Ada yang nawar 50 juta, saya juga nggak mau. Beneran? Pernah ditawar 50 juta? Pernah. Kalau boleh tahu dapat dari mana itu mas? Apanya? Kartu tarotnya itu. Oh, tak gowo gak karo-karoan. Gitu ya. Oh, wis tak gowo. Tapi mas sangat akurat ya. 99,99% akurat. Dan orang yang buka tarot sama saya selalu tak ajak totoan, Mas. Kalau nggak terjadi itu aku mesti gini, totoan ketoan tangan apa pajero gak bilang gitu. Saya mesti kayak gitu. Tanya teman-teman anak-anak. Itu seperti itu. Kalau kartu misalkan kartu jelek keluar, kalau ini di depan nggak terjadi, tak belikan pajero atau potongan tangan. Tapi kalau terjadi, sampai harus memberikan saya pajero. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuh Mas Hendra. Di sini ini Mas. Mau rame-rame. Nggih, sebentar gitu. Nararin tasku nih. Itu akhirnya kartu yang masakan skema kartu tarot saya, maaf mungkin saya keluar dari jalur ya, jalur dari ilmu pertarotan. Jadi saya mempunyai teknik sendiri kan ketika membaca tarot itu. Nah, ketika membaca tarot itu saya mesti suruh mengambil 3. Saya mengambil 3 kartu. Kartu yang pertama masa lalu, kartu yang kedua itu masa saat ini, dan kartu yang ketiga adalah masa depan. Dan selanjutnya ada 2 kartu lagi dan ada 1 kartu lagi. Itu yang ngocok-ngocok dia sendiri, yang ambil dia sendiri kan gitu kan. Nah, ketika kemarin itu yang orang Kulone Kediri ya, Kabupaten Baratnya Kediri itu keluar kartu ini, aku gak penak, ada yang ngomong kan gitu kan. Akhirnya ternyata istrinya memang sudah tahu kalau si suaminya selingkuh. Gitu loh. Akhirnya wes langsung blak-blakan semuanya, bla 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 bla. Sampai tak marah-marahin si suaminya, mau dikapa-kapane linggo ambek Yoni ya cocoknya sitok gitu loh. Wis kita nggak usah jauh-jauh lah. Kalau kepengin nyusup ya selingkuh sing akeh kan gitu kan. Karena apa? Yang namanya janji suci pernikahan itu pasti kalau dihianati pasti kan rusak gitu loh. Itu yang terjadi mas. Akhirnya dengan seperti itu akhirnya alhamdulillah terus
soulmate healing dan pulang, dan alhamdulillah pagi ngechat dia sudah mendapatkan keajaiban. Dan sebelumnya si istrinya nggak mau memaafkan. Ya jenenge wong diselingkuhi mas. Ya jenenge wong diselingkuhi kuwi piye sih mas rasane kan, rasane yo menyakitkan. Tapi alhamdulillah dengan soulmate healing sampai lepas semua permasalahan dan benar-benar mau memaafkan. Karena apa? Ternyata selama terjadi rumah tangga yang perselingkuhan ini 1 tahun persis, itu benar-benar finansial amburadul banget. Ngefek ya mas? Ya otomatis ngefek loh mas. Saya pernah loh mas, pas masih kerja di perusahaan A, ini kan, si bos itu mempunyai 24 istri siri, yang resmi 2. Akhirnya apa? Kalau kepengen perusahaannya besar, inspirasi buat orang-orang. Ya monggo kalau pengen irungnya pesek nyungsep perusahaan ya monggo. Nah pada waktu itu benar saya datang benar-benar dalam keadaan nyungsep gitu loh mas. Akhirnya 24 ini si bos tadi gini aja, Pak Yunus aja yang ngurusin, penting putuskan aja. Maksudnya diputus gitu loh. Ngomong di duit apa enaknya ngomong aku. Jadi aku yang ngurusin mas, 24 istri simpanan ya. Itu tadi aku yang ngurusin, yang mutusin, sampai aku dicelatoni bla 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 bla, itu nggak karuan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah normal lagi. Pengalaman yang luar biasa itu. Kalau ngomongin cerita kok lebih bah. Karena aku pernah bilang mas, sing moronan aku sing RK aku wah kayak perselingkuhan mas. Gak karo-karoan wis. Godaane wong di dhuwit kan ngono mas. Apem, empal gondrong mas. Gitu godaane. Asli guyu. Mas, akhir-akhir ini kan banyak orang memberikan kabar keberhasilannya setelah konsisten menjalani RK di rumahnya masing-masing. Saya aja yang bukan di passion saya RK itu, dengar kabar gitu aja seneng banget gitu mas. Mas Yunus yang RK gimana perasaannya? Yo bangga, ya seneng. Kalau aku biasa loh mas. 5 tahun yang lalu ndelok wong kono ya alhamdulillah. Tapi yang jelas bangga lah. Tidak hanya kalau seneng kan seneng toh mas. Bangga alhamdulillah ternyata ilmu ini bermanfaat untuk orang-orang. Itu seperti itu. Oke, ada yang tanya berapa daftarnya, silakan nanti chat ke admin di deskripsi ya teman-teman. Nanti akan kita kasih nomor admin, ada Mas Dodit dan kawan-kawan. Silakan nanti teman-teman chatting, ada Mbak Imanda. Bisa privat, bisa kolektif, tergantung teman-teman nanti kebutuhannya seperti apa. Mas Yunus untuk selanjutnya gini. Tadi malam itu waktu saya di Bojonegoro banyak ditanya soal buku ajaib Mas Yunus. Saya tidak tahu ya, mungkin orang menggambarkan buku ajaib itu sekali dapat buku itu terus kemudian nulis langsung muncul. Semua mimpi-mimpinya terwujud jadi kenyataan atau apa. Tapi yang jelas mungkin bisa dijelaskan dulu kepada teman-teman treatmentnya seperti apa, terus cara mendapatkan buku itu bagaimana secara lengkap Mas Yunus supaya informasinya tidak parsial. Ya, oke, sebenarnya gini loh Mas. Ini hanya boleh dibeli secara online untuk orang-orang yang pernah ikut RK atau mau RK. Enggak yang khususnya. Kenapa? Misalkan ada keluarga nih yang ikut RK, yang ikut pelatihan RK 1 orang, otomatis kan sudah saya jelaskan untuk masalah cara penulisannya. Itu bisa untuk memberikan anaknya supaya anaknya menulis di situ, saya besar jadi dokter, sukses, banyak uangnya, kan gitu kan. Kalau yang belum pernah ikut RK nggak bisa mas. Kenapa? Karena ketika dalam satu rumah ini pernah menjalani RK dan di rumah ini dibuat rutinitas untuk menjalankan RK, akhirnya energi kebaikan itu semuanya memperbarui. Mulai dari, kan banyak mas yang mengaku rumah tangganya semakin harmonis, terus kan itu kan ngefek. Nah akhirnya apa? Karena pernah ikut RK, dapat buku skrip, bukunya jangan buku ajaib mas. Ya wong elek ngarani buku ajaib, itu buku alkemis gitu aja. Buku alkemis atau alkimia. Karena di situ kenapa buku alkemis? Karena di situ ada
simbol-simbol partikel tanah, partikel air, partikel kehidupan, partikel uang, terus gland penial, bukan mata dajjal, bukan. Tadi ada yang menghina itu katanya Illuminati lah dajjal seperti itu. Enggak seperti itu. Jadi bisa ngajarkan ke anaknya yang sudah dapat efek tadi, Mas, gitu. Kalau orang yang belum pernah RK ya nggak bisa. Makanya di grup-grup itu yang mulai dari RK1, RK2, RK3 itu memang saya ngumumkan, Mas. Memang ngumumkan, silahkan kalau mau membelikan anaknya buku alkemis silahkan. Itu nanti untuk bisa menulis-nulis untuk anaknya masa depan, untuk istrinya dan lain-lain. Itu seperti itu. Gitu, Mas Hendra. Bukan untuk orang yang belum pernah ikut RK terus minta buku, ya piye caranya jelasnya gitu. Mas, di dalam proses pemrograman ABS itu kan selama ini memang tidak kita publik. Nah, kata-katanya itu bisa nggak sih kita karang sendiri dengan bahasa perasaan kita? Jadi tidak persis seperti yang Mas Yunus sampaikan gitu ya. Karena mungkin barangkali kan setiap orang itu punya ini sendiri-sendiri barangkali. Bisa nggak sih kita rubah sendiri gitu? Ya bisa loh. Bisa ya. Cuman yang nggak boleh dirubah satu, melepaskan semua iya. Terus kata kunci itu, terus yang paling akhir untuk maaf itu boleh untuk memaafkan semuanya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku, dalam luar semuanya. Terus untuk yang keinginan itu ya itu dirubah sesuai dengan keinginannya sendiri toh, Mas. Tapi untuk kata kunci, nah karena kata kunci itu memang untuk membuka pintu alam bawah sadar, Mas. Gitu loh. Itu yang nggak boleh kalau keinginan kan tinggal merubah aja. Karena saya kadang kan kalau ada lagu galau itu, Mas, biar biasanya dulu waktu saya masih susah, Mas. Oke. Susah gitu kan. Lagu yang galau itu liriknya saya ganti yang enak-enak. Maksudnya itu liriknya saya ganti sesuai dengan mimpi-mimpi saya. Betul. Dan saya yakin itu akan terjadi dan terjadi itu, Mas. Ya memang. Itu podo karo ABS saja nih, Mas ya. Iya, Pak. Itu kenapa terjadi, Mas? Karena diulang-ulang penuh dengan perasaan, rasa gitu loh. Kan sama halnya kan kasus teman kita kemarin yang dengan kirim lewat itu voice note kan ya. Dia berdoa diulang-ulang. Iya, berdoa diulang-ulang, tapi ya uangnya nyata loh itu. Nyata gitu loh. Dan bank mengakui itu uang dia gitu loh. Kalau kita ngomongin proses dari mana ya wa alam, aku di orang ngerti loh, Mas. Ini kan kasih sayang Gusti Allah atau nanggung hambanya yang benar-benar selama ini. Ya itulah yang dinamakan benar-benar tawakal, Mas. Tawakal itu adalah proses yang dimana unsur kebencian atau apinya sudah keluar, itu baru tawakal. Kalau ada orang belum berusaha, wis usaha mentok tapi apinya belum dikeluarin, kok ngomong pasrah, itu bukan pasrah itu, tapi putus asa. Gitu. Beda. Oke. Sekali lagi teman-teman, saya menginformasikan sesuai dengan requestan beberapa teman yang telepon tadi malam, untuk RK di Mas Yunus privat itu hanya bayar sekali. Setelah itu teman-teman bisa ngatur jadwal asal Mas Yunus bisa ya. Asal Mas Yunus nanti tidak repot, pasti akan diagendakan. Dan insya Allah Februari nanti Mas Yunus akan istirahat sekitar 1 minggu. Ya. Untuk udah tahu? Oh, kita intelijennya banyak, Mas. Kau udah tahu? Aku minta ke Mas Dodi, Mas, 1 minggu Mas kita libur. Gak tahu gak ngerti dijak pora ya kira-kira ya. Libur yang jauh sekalian. Enggak, bukan liburan, Mas. Libur tidak menerima tamu. Bukan libur. Tapi kira harus ngajak liburan, Mas, enggak ya. Kita wis waleh, Mas, liburan. Gitu ya. Mendino liburan, Mas, soalnya uripe senang-senang cengenges tok lho, Mas. Enggak, maksudnya bukan liburan itu enggak. Kita dalam 1 minggu benar-benar tidak menerima tamu gitu loh. Oke. Iyalah. Pertanyaanku hilang karena ada Bu Titin, Mas. Ya, nanti anu lah, Mas. Rapopo, Mas Indra. Nanti aja dilanjutkan.
Saya juga tahan. Enggak bu. Ini kayaknya udah cukup live streamingnya teman-teman pemirsa Klinik Hati. Nanti kita lanjutkan. Insya Allah saya masih ada waktu, saya masih itu banyak kok sampai besok siang. Besok masih ada.